Selamat malam semuanya. Malam. Cakal bro. Oke. Ini yang keenam kalinya buat saya. Buat saya apa? Ini stand up yang keenam kalinya buat saya. Dan penampilan malam hari ini, semalam saya nonton Trans 7 ulang tahun ya. Dan saat ini bawa nama Gorong-Gorong Sudirman buat jambulnya. Kali ini saya juga ganti nama. Ini namanya berarti Jambul Jembatan Kutai Kartanegara. Karena kalau udah kena helm ini pasti roboh. Pakai helm kan kemana-mana bentar lagi roboh. Kena helm pasti roboh. Sekarang yang ingin saya bahas itu sebenarnya ini peristiwa penting ya. Peristiwa yang menimpa bangsa kita ini ternyata sangat erat dan sangat intim pertaliannya dengan pergaulan kita semua gitu. Jadi masa depan semuanya itu tergantung dari kelakuan kita semua gitu. Kalau kita negatif, kedepannya negara kita pun negatif. Yang pertama saya buktikan nih, zamannya kita sekolah nih, ini yang udah nggak sekolah gitu lah ya. Zaman kita sekolah pasti nih pelajar, apa pengangguran juga pada bikin geng motor, geng anak nakal. Dulu saya bikin koran namanya, itu geng kumpulan orang-orang rajin niron, artinya orang-orang rajin nyontek. Dulu itu saya bikin geng seperti itu. Nah, dan geng itu pasti ada perpecahan gitu. Aduh, saya udah nggak sejalan nih, kita pecah aja deh. Dari zaman kita sekolah pasti geng itu pasti ada yang pecah. Di Jawa Barat aja geng-geng besar motor yang pada bunuh orang itu udah suka ada yang pecah gitu. Dan itu berimbas kepada pemerintahan kita yang partai politiknya dari zaman saya SD cuma 3 biji, sekarang pun pecah jadi 30 berapa biji gitu kan, macam itu. Dan itu sebenarnya ya itu akibatnya mereka zaman sekolah pun geng-gengan pecah, akhirnya partai-partaian pun akhirnya seperti itu. Tapi kan kalian pernah lihat nggak sih Surya Paloh bikin partai Nasdem gitu kan? Nasdem dia kan dulu Golkar ya. Panas adem atau apa lah. Mungkin besok kalau dia bergabung lagi dengan Golkar, namanya bakal jadi Nasgor. Kalau yang kedua, ini kalian sering baca lah ya, monyet-monyet ya apa orang hutan itu salah satu kerak primata asli Indonesia itu pada mati dan itu karena habitatnya rusak gitu kan, pada kayu-kayu rusak. Seperti yang dijelaskan minggu kemarin gitu. Itu penyebabnya adalah karena kayu mereka pada ditebangin, dijadiin tusuk gigi buat cewek-cewek sama cowok-cowok yang pakai behel gitu kan. Jadi penggunaan tusuk gigi semakin banyak karena banyak yang pakai behel. Jadi tolong yang pakai behel segeralah copot, kalau enggak giginya yang kalian copot supaya enggak ada daging-daging yang nyelip dan dijamin monyet-monyet kita selamat. Dan yang ketiga gitu ya. Yang ketiga, hari ini saya bijak ya, nggak porno alhamdulillah. Ini mengenai pemanasan global warming. Wah, di mana-mana MTV semua acara global warming di kampus juga banyak lah ya. Ternyata penyebabnya itu bukan atmosfer atau apa gitu. Ternyata kalau di Indonesia penyebabnya adalah semakin merebaknya film setan yang berbau seks, karena film-filmnya yang sangat panas seperti yang baru ini. Hantu Perawan, Dewi Persik bersama Vicky Pet sama siapa gitu kan, seksi-seksi, akhirnya filmnya panas dan membuat suhu-suhu di Indonesia semakin panas. Jadi tolong kepada para sutradara jangan pada bikin film porno terus lah. Saya lagi kuliah keganggu gitu dan sangat membuat pemanasan global di hawa kamar saya gitu ya. Berarti nonton. Alhamdulillah sumuk ya. Sumuk. Nah, karena ini udah nggak porno lah ya. Kalau yang keempat ini partai lagi nih, balik-balik partai nih. Kalau urusan pemerintahan yang keempat ini, kalau dulu tahu kan tahun 2004 2009 gitu ya, SBY kepilih karena partainya kan Demokrat warnanya biru. Dan kalian perlu tahu 2004 2009 Marta Tilaar itu mengeluarkan tren warna alami. Akhirnya warna biru yang seperti langit, mereka itu kepilih. Dan akhirnya partai dia juara karena waktu itu ya cewek pada pakai make up biru gitu, cowok pakai kaos biru karena tren warnanya lagi biru. Dan saya punya syarat. Buat semua partai yang ada di Indonesia, silahkan buat partai yang berwarna-warni karena sekarang musimnya lagi K-pop coy. Partai warnanya tumpang tindih, udah merah, kuning, dan kalau bagi-bagi kaos udah nggak zaman, besok V-neck. Oke, dan saya jamin semua cowok-cowok dan cewek-cewek alay pilih partai kalian. Mantap. Ini juga ada lagi nih hubungan lagi sama pemerintahan nih. Tadi kan bilang apa cewek jadian yang jomblo suruh jadian. Saya juga ini punya ide lah ya dulu. Gini
kalau cewek zaman sekarang gitu kan lain sama dulu kan lama kalau pengen jadian. Kalau sekarang tuh cewek Facebookan sehari ketemuan ditembak jadi dipakai setelah setahun bosen akhirnya dibuang gitu kan ceweknya itu dipakai lah tahu lah ya dipakai suruh nyuci suruh nyetrika lah apa di sekalian dapur sumur kasur ya boleh itu jadi sebenarnya itu sangat berpengaruh juga terhadap pemerintahan. Itulah mengapa para calon anggota DPR gitu kan mereka pasti orang nggak dikenal tiba-tiba setahun sebelum pemilu itu PDKT gitu kan sama warga PDKT sampai dekat nggak jelas ngasih duit kepilih setahun dia sangat jadi orang yang peduli sama warganya tapi 4 tahun terakhir dia pasti mengebuang warganya karena dia udah nggak peduli lagi soalnya dia udah punya duit dan layaknya seperti orang pacaran udah PDKT jadian dibuang gitu kan. Pengalaman hidup. Nah itu juga kadang-kadang kan para pejabat nih yang selanjutnya itu pejabat tuh suka nggak denger gitu kan 4 tahun terakhir itu apa sih warga aspal jalan apa mungkin minta apa nggak didengar. Sebenarnya itu akibat anak-anak alay pakai earplug kalau pakai naik motor itu kan tutup kuping gitu kan. Mereka pasti merasa memiliki motornya, memiliki jalan dan pakai earplug sama aja kayak pejabat mereka merasa memiliki kursinya tutup kuping dan kedengerin warganya ngomong apa minta. Dia tidak peduli apa urusannya yang penting duit saya tebal warga saya miskin ya urusan situ. Ya sama aja kan orang alay itu pakai earplug gitu padahal sininya radio soalnya bukan iPhone apa-apa padahal radio gitu kan. Dan dia kalau naik motor pasti orang Sony mau ditabrak aja nggak peduli sama aja kayak dia kayak pejabat. Nah kemarin juga lagi ini kan musim tahun lalu lah sampai awal-awal tahun ini musim juga ada cewek cakep gitu kan tiba-tiba ngelaporin, wih saya diperkosa sama band ini sama gitaris band ini kalau nggak saya diperkosa pejabat. Sebenarnya kalau menurut pengamatan saya mereka adalah wanita-wanita tunasusila yang kurang bayaran dan akhirnya ngelapor gitu karena kurang bayaran akhirnya padahal mereka berbuat dengan keinginan dibayar tapi kurang akhirnya ngelapor. Dan itu terjadi pula kepada koruptor. Ketika para koruptor kurang setoran sama polisi sama aparat maka aparatnya baru ngurusin. Jadi koruptor itu sama aja dengan pecun sebenarnya. Nyontek dulu. Mateng banget. Jadi dari kata-kata itu kita bisa buktikan lah bahwa bangsa kita itu kedepannya dipengaruhi oleh kelakuan kita sendiri. Jadi saya mohon kepada teman-teman berlakulah yang positif supaya negara kita juga jadi positif. Jadi ada 2 hal yang harus diingat itu 2D gitu ya. Dream sama destiny. Ketika kita bermimpi yang positif, melakukan hal positif, maka destiny kita, takdir kita bisa rubah jadi positif. Mungkin 10 tahun yang akan datang ketika kita jadi pejabat nggak seperti mereka dan nggak jadi pelacur seperti mereka, nggak korupsi seperti mereka dan bisa bantu warga seperti seharusnya dan nggak brengsek seperti saya yang terakhir. Amin.